Perkenalkan, nama saya Anastasia El Gultom dengan NPM 1901010246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pengertian membaca. Menurut Tarigan 2003, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Menjelaskan sedikit tentang pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pengertian membaca. Menurut Tarigan 2003, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Menurut Finocchiaro dan Bonomo, membaca adalah suatu proses yang bersangkutan paut dengan bahasa. Membaca adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu bahasa tulis yang ditulis oleh penulis, yang kemudian dibaca oleh pembaca guna memperoleh informasi atau pesan dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Menurut Lado, membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan dan pola-pola bahasa yang ada ditulis oleh penulis. Jadi, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. 2. Tujuan membaca. Tujuan membaca yaitu mendapatkan pengetahuan informasi. Kedua, memupuk perkembangan keharuan dan keindahan. 3. Membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca. Proses membaca dapat dibagi atas: membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan, dan membaca dalam hati. Metode membaca. 1. Metode abjad. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. 2. Metode eja. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. 3. Metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Kemudian suku-suku kata tersebut dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. 4. Metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. 5. Metode kalimat. Metode global atau metode kalimat adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. 6. Metode SAS atau struktural, analitik, dan sintaktik. Dalam proses operasional, metode SAS mempunyai langkah-langkah yang berdasarkan operasi dengan urutan. A. Struktur menampilkan keseluruhan. B. Analitik melakukan proses penguraian. C. Sintetik melakukan penggabungan kembali pada bentuk struktural semula. Dalam proses operasional, metode SAS mempunyai langkah-langkah yang berdasarkan operasi dengan urutan. A. Struktur menampilkan keseluruhan. B. Analitik melakukan proses penguraian. C. Sintetik melakukan penggabungan kembali pada bentuk struktural semula. 5. Pendekatan membaca. Pendekatan melatar belakangi teori membaca ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, empirikal, eksperimental. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berasal atau berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. 6. Strategi membaca. Strategi membaca dibagi menjadi beberapa, yaitu membaca secara aktif, sangat penting karena meningkatkan efektivitas ketika membaca. Kedua, fokus pada pertanyaan. 3. Memanfaatkan daftar isi dan indeks. 4. Dia previewing atau kilasan. 5. Skimming. 6. Mencatat. 7. Membahas catatan. 8. Memvariasikan kecepatan membaca Anda. Terima kasih.